Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi ya dengan program layanan publik, talk show layanan publik kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dengan tema, dengan topik yang tentu bisa mengedukasi kita semua. Pemirsa Inmas TV istimewa, dapat kehormatan kita keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Nanti akan kita sapa untuk kita ajak berbincang-bincang tentang pengembangan keagamaan di wilayahnya. Beliau adalah orang nomor 2 di Kabupaten Musirawas Utara. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wakil Bupati Utara? Haji Inayatullah, ya, luar biasa. Saya sudah 2 kali ke sini, Pak. Sepertinya Pak, waktu itu Pak Kakanwilnya Pak Mukhlisuddin ya. Baik, nanti kita akan bicara Pak kurang lebih 30 menit untuk bagaimana program-program unggulan untuk pengembangan keagamaan di wilayah Musirawas Utara. Yang saya lihat sendiri banyak inovasi-inovasi yang Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bangun di sana. Gitu. Ya. Tapi tahan dulu Pak. Beliau didampingi oleh orang nomor 1 di Kementerian Agama di Kabupaten Musirawas Utara ini, Bapak Haji Ihsan Baijuri. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini dengan ciri khas kumisnya itu loh yang menunjukkan keoptimisan. Pak Ihsan Baijuri juga menjadi garda terdepan untuk mendukung program-program dari pemerintah Kabupaten Musirawas Utara. Saya ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Haji Inayatullah. Saya melihat, mengikuti dari profil kurikulum vitae dari background Bapak Wakil Bupati ini adalah seorang dai ya. Seorang dai yang tentu sering bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah Musirawas Utara. Potensi apa Pak yang Bapak Wakil Bupati lihat dari Musirawas Utara dalam konteks keagamaan ini Pak yang bisa diangkat? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih setelah diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim untuk yang kedua kali. Karena kami lihat beberapa potensi yang ada di Kabupaten Musirawas Utara yang tentunya saya bersama dengan Bapak Bupati sejak Muratara ini pemekaran 9 tahun yang lalu, 2013. Muratara ini secara sejarahnya Pak, yang berkaitan tentang kehidupan di bidang keagamaan. Jadi Muratara ini daerah yang berada di ujung Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi. Jadi di kabupaten ini dua kebiasaan itu ada di Kabupaten Musirawas Utara. Nah, yang kami lihat sekarang, Muratara ini potensi di bidang keagamaan itu ya hampir setiap model-model terjadi baik di waktu itu kita masih bersatu dengan Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan Musirawas Utara. Musirawas Utara itu lebih menonjol dari yang lain. Lebih menonjol. Nah, seperti misalnya sampai hari ini peserta musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten di 3 kabupaten ini terbanyak dari Kabupaten Musirawas Utara. Kemudian menyekolahkan anak-anak ke pondok-pondok pesantren, lebih kurang 70% masyarakat Muratara itu berpikiran anak-anak mereka harus masuk pondok pesantren. Para dai, kalau 10 dai di 3 kabupaten ini, 8 orang itu dari Kabupaten Musirawas Utara. Nah, seiring perkembangan, kenapa saya masuk terjun ke politik? Padahal sebelumnya saya sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Ikhlas di Kota Lubuk Linggau, dan saya juga salah satu warga daripada Kementerian Agama karena saya mengajar bidang studi pendidikan agama Islam di sekolah umum. Nah, dan yang tak kalah penting lagi, kegiatan saya selain mengajar di pesantren, ya saya seorang
dai kecil lah Mas. Di 3 kabupaten ini alhamdulillah sudah merapat ke 11 kota kabupaten di Provinsi Jambi. Hampir separuh juga kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, bahkan di Provinsi Bengkulu. Nah, dengan kondisi itu ya saya sudah terbiasa merakyat dengan masyarakat. Baik. Pak Wakil Bupati, potensi begitu besar ya untuk mengembangkan keagamaan di wilayah Musirawas Utara seperti yang Pak Wakil Bupati sampaikan tadi. Program unggulan apa ini Pak? Kemudian untuk bisa menjadi potensi yang sangat strategis lah ini gitu. Program unggulan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Musirawas Utara bidang keagamaan Pak. Kami ada tagline pembangunan Muratara, Citra Muratara Berhidayah. Berhidayah dalam artian kami ingin membangun Muratara itu bukan hanya dari segi fisiknya saja. Karena setahu saya bersama dengan Pak Bupati, siapapun Bupati dan wakilnya, dari segi pembangunan fisiknya harus dilaksanakan. Karena memang dari segi penganggarannya, aturan-aturan yang ada, ya siapapun Bupati, anggaran itu harus dikelola dan dibangun secara fisik. Namun tidak banyak kepala daerah yang memikirkan pembangunan di bidang non fisik, terutama di bidang keagamaan. Nah, kita di Muratara ini 2 pembangunan ini harus seimbang. Nah, ketika Bupati dan Wakil Bupati siapapun bisa membangun bidang fisiknya, tapi tidak semua kepala daerah yang bisa membangun non fisik, terutama bidang keagamaan ini. Nah, kami di Muratara, saya bersama dengan Pak Bupati, unggulan kami dalam membangun Muratara itu adalah di bidang keagamaan. Kami begitu dilantik tanggal 26 Februari 2021 kemarin, baru genap 1 tahun 3 bulan kami. Begitu sudah dilantik, seminggu sudah dilantik, kami sudah memberantas pesta malam. Jadi pesta malam di Muratara itu tidak ada lagi sampai hari ini. Organ tunggal gitu. Organ tunggal itu, yang organ tunggal. Di tempat yang kita itu malam ya. Pak Din. Kalau terjadi pesta malam biasanya itu mulai dari habis Isya itu sampai subuh. Dengan berbagai macam persoalan kerusakan di sana. Pak Wakil Bupati, itu bukan perkara mudah ya, karena itu sudah mentradisi dari tahun ke tahun, merubah paradigma seseorang yang ingin hiburan organ tunggal seperti itu. Seberapa besar tantangan ketika itu diterapkan saat itu, Pak? Nah, Perda, bayangkan Pak, Perda itu sudah dibuat melalui DPR, Perda tahun nomor 12 tahun 2018, Perda tentang penutupan pesta malam. Itu sudah disepakati dan sudah disahkan oleh DPR dan harus dilaksanakan oleh eksekutif, oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati waktu itu, belum kami. Nah, Perda ini sudah berjalan 2 tahun, sudah dimulai sebenarnya. Tapi memang perkara yang sudah melekat jadi tradisi memang sulit dihapus, apalagi di Muratara. Jadi kalau anaknya menikah tidak pakai pesta malam, belum lengkap, tidak sempurna pestanya. Kurang sempurna, Iya, belum sempurna. Nah, yang kami miris sedih itu, di sana bercampur maksiat-maksiat seperti minuman-minuman keras, narkoba. Nah, kami di sana juga ada istilahnya biduan tempel, Mas. Begitu jam 12, lampu ini mati sampai subuh. Kemudian jadi ada biduan yang dibawa oleh organ, ada juga biduan yang ketika jam 12 malam datang 2-3 mobil, dia mau menghancurkan di tempat acara itu. Sampai pagi. Dan sangat rentan sekali, namanya miras, namanya narkoba. Semua ada di sana. Itu. Miras, narkoba, sampai perzinahan. Semuanya. Ya karena di sana begitu jam 12 malam tuh lampunya dimatikan. Sebegitu besar dan melekat di tradisi masyarakat sana. Terus sekarang gimana, Pak? Setelah itu diterapkan sekarang? Begitu kami sudah dilantik, saya sampaikan dengan Pak Bupati dan saya bersyukur dengan Pak Bupati. Beliau konsisten dan komitmen dengan mengajak saya sebagai wakil. Bahwa beliau bilang, Pak Ustadz, saya ngajak Ustadz tidak banyak. Mari kita bangun Muratara, terutama di bidang agama harus kita perbaikinya. Nah, saya tantang Pak Bupati waktu itu. Saya kirim, saya sampaikan video-video yang direkam oleh masyarakat, yang videonya ibu-ibu pakai jilbab, yang nontonnya anak-anak kecil. Biduan ini tidak keruan tengah malam itu, di tengah remang-remang itu. Saya sampaikan sama Pak Bupati, ini perda yang harus kita laksanakan, Pak Bupati. Mau tidak mau dalam kondisi apapun. Ini sebenarnya kebijakan yang tidak populer, sangat berbahaya sekali. Jadi kalau orang politik takut. Betul. Tapi saya dengan Pak Bupati tidak ada urusan itu. Apapun yang akan kami lakukan itu
pertama tidak melanggar hukum, yang kedua kami tidak menzulimi rakyat, yang ketiga tidak mengundang azabnya Allah, kami lakukan sedemikian apapun yang terjadi. Kami tidak berpikir persoalan 2024 ke depan mau nyalon apa tidak. Sebab kewajiban itu diamanahkan oleh rakyat dan Allah 2020 sampai 2024. Terjadilah kami waktu itu, saya kebetulan sebagai dai, saya sampaikan melalui acara-acara sebelum acara penutupan itu. Jadi kami sampaikan ke masyarakat bahwa setelah Ramadan 1 Syawal tidak ada lagi pesta malam. Ini perdanya. Siapa yang melaksanakan pesta malam itu, pertama organnya kami sita, yang kedua yang punya hajatan itu ditangkap, didenda 50 juta. Nah, kemudian artinya kegiatan seperti itu diawasi oleh perda ini. Nah, begitu kami terapkan itu, Pak, apa yang terjadi? Hari ketiga penutupan itu terjadilah demo menutup jalan lintas Sumatera di 3 desa. Nah, banyak kepala daerah yang nanya, kok bisa secepat itu bisa nutup pesta malam? Jadi kronologis sebelum demo itu, saya sampaikan kepada seluruh ormas Islam, bantu kami dan minta kami supaya nutup pesta malam. Jangan Anda mendukung, saya bilang. Dan ibu-ibu setiap kecamatan itu sudah berkumpul semua minta tutup pesta malam. Nah, tapi memang mau tidak mau dalam hal ini karena sudah jadi tradisi, di dalam itu pesta malam itu juga ada lelang-lelang, saling membantu gitu. Jadi agak ini. Jadi tutuplah pesta memprotes pesta malam itu dengan memblokir jalan lintas Sumatera. Berita ini sampai nasional. Kami ditelepon Bapak Kapolri melalui Pak Bupati, kemudian Pak Kapolda langsung turun. Tapi saya bersama Pak Bupati, alhamdulillah syukur waktu itu Pak Kapolres Pak Eko, sekarang sudah pindah ke Kapolres Lahan. Kemudian Pak Erwin waktu itu dia Dandim, sekarang pindah ke Palembang. Kami berempat ini jam 11 malam itu kami datangi tempat demo tengah gelap. Di tempat desa yang paling rawan, yang paling tidak suka pesta malam ditutup. Tapi syukur alhamdulillah kami dibantu oleh seluruh masyarakat, oleh ormas-ormas Islam dan masyarakat yang menyadari bahwa betapa pentingnya pesta malam ditutup untuk kemaslahatan, keselamatan masyarakat dan generasi berikutnya. Hari yang kedua, ketiga tidak juga terjadi demo, tapi kami kumpul audiensi masyarakat desa. Ada yang kami syukur 82 desa 7 kelurahan, yang desa mau protes cuma 4. Nah, ini yang punya kekuatan kami dibantu oleh Allah untuk yang seperti Dan itu. sekarang sudah beres semua, Pak? Alhamdulillah sudah beres. Dan hari ini pesta malam tidak ada lagi terjadi. Itu luar biasa Pak Bupati, menyelamatkan satu generasi, dan ini pasti dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat Muratara sekarang gitu. Baik Pak Bupati, saya sekarang ke Pak Kan Kemenak ini, Pak Kan Kemenak, Pak Haji Ihsan Baijuri. Tentu dengan program yang luar biasa yang digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, seperti apa sih peran Kementerian Agama? Karena Kementerian Agama bukan hanya mendampingi, tapi sebagai eksekutor juga di lapangan untuk mendukung ini. Seperti apa, Pak? Ya, makasih Pak Saifuddin. Izin Pak Wakil Bupati. Dalam proses pelaksanaan keagamaan, memang tupoksi keagamaan itu adalah tupoksi Kementerian Agama. Ya. Tetapi alhamdulillah sejak beliau dilantik menjadi Wakil Bupati dan beliau adalah backgroundnya agama, dan memang selama ini sebelum menjadi Wakil Bupati adalah para dai dan guru agama. Secara psikologis kami sebelum jadi Wakil Bupati sudah bertemu. Jadi artinya di bidang keagamaan beliau mensupport, walaupun dia belum jadi Wakil Bupati sudah mensupport Kementerian Agama. Nah, ditambah sekarang beliau menjadi Wakil Bupati. Dan tadi sudah kita dengar sama-sama bahwa bagaimana komitmen beliau mengenai keagamaan ini. Alhamdulillah, karena memang tadi Kementerian Agama tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa didukung dan disupport oleh pemerintah kabupaten. Semua kegiatan keagamaan itu alhamdulillah berkat beliau, Bupati dan Wakil Bupati ini mensupport tentang keagamaan itu. Salah satunya barangkali tadi ada program mengaji yang barangkali selama ini, karena memang kalau di tingkat SD, SMP bukan regulasi kita untuk bisa menekan, tetapi kalau di madrasah memang itu tupoksi kita. Alhamdulillah berkat beliau sebelum masuk belajar 10 menit, 15 menit harus membaca Al-Quran dari SD, SMP, dan SMA. Dan itu sudah berjalan. Dan ini menurut saya memang harus terus
kita tingkatkan karena memang tadi anak-anak itu orang tua malah sekarang orang segan masuk madrasah malahan karena gara-gara itu ya. Tetapi karena memang begitu mensupportnya di bidang keagamaan di sekolah dasar, di SMP, maka saya sering berdiskusi dengan beliau bagaimana mensinergikan antara madrasah ibtidaiyah dengan sekolah dasar, madrasah sanawiyah dengan SMP, dan madrasah aliyah dengan SMA, dan ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, di bidang tadi pelaksanaan dakwah. Jadi kalau beliau backgroundnya dakwah, ya kami sering berdiskusi dan mengumpulkan ada dana yang di Pemkab yang untuk menggembleng, dalam artian membina para dai-dai untuk lebih ke depan lagi. Karena memang apalagi sekarang kita tahu Pak Said bahwa radikal ini luar biasa. Jadi berkali kami kerjasama nanti karena Pemkab punya anggaran, kita tidak punya anggaran. Nah, bagaimana kita mengkolaborasi itu, mengadakan pelatihan ya diklat kecil lah, sehingga para dai itu memang satu suara lah, tidak ada yang menuju ke arah radikal. Ini memang sudah yang kita garap untuk kedepannya. Baik, sudah terjalin sinergi yang sangat baik antara Kemenak dan Pemkab gitu ya. Alhamdulillah. Saya bisa menyaksikan itu ketika perhelatan MTQ dulu. Ya, tingkat provinsi. Tingkat provinsi itu megah sekali. Dan saya belum pernah melihat itu pembukaan penutupan dihadiri oleh Pak Gubernur. Tapi itu dihadiri oleh Pak Gubernur. Ya. Pembukaan Pak Gubernur, penutupan Pak Gubernur. Bagaimana persiapan untuk menghadapi MTQ ke-29 di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang nanti malam akan dibuka, Pak? Kontingen yang disiapkan oleh Muratara, target yang dicanangkan, kolaborasi dengan Pemkab ini seperti apa, Pak? Ya, jadi memang saya teringat ya, dan itu menjadi sejarah. Tidak ada MTQ tingkat provinsi yang diadakan di Muratara, membuka dan menutupnya Pak Gubernur. Dan itu almarhum Buya Al-Hafiz Nawidenci menyampaikan dalam sambutannya. Selama beliau memimpin LPTG itu belum ada pembukaan dan penutupannya Pak Gubernur. Alhamdulillah. Nah, mengenai persiapan MTQ tingkat provinsi yang nanti malam kita saksikan dibuka, alhamdulillah tadi sudah sampaikan, dan kalau Mas Sai menyaksikan tingkat kabupaten, ya itu luar biasa megahnya pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten. Dan itu disampaikan oleh Ketua LPTG Provinsi, Pak Mudrik, Buya Mudrik. Dia menyampaikan ini yang termegah menurut dia tingkat kabupaten. Karena tadi yang mensupportnya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Karena sebelum acara dimulai, Pak Wakil Bupati mengatakan, saya ingin bagaimana seperti levelnya tingkat provinsi, pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten. Maka dengan layar lebarnya, dengan lampu kerap-kelipnya, itu luar biasa. Maka waktu saya menyaksikan itu, seperti terbayang nostalgia pembukaan MTQ tingkat provinsi yang diadakan di Musirawas Utara pada waktu itu, 2018. Jadi dan para korinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, kita memang mengambil bibit-bibit dari Muratara. Dan itu sudah terseleksi. Mudah-mudahan walaupun ya tadi apa yang dikatakan Pak Wakil Bupati dengan Pak Kanwil, bahwa inilah hasil produk Muratara, walaupun nanti nadanya, suaranya, tapi ini produk Musirawas Utara. Saya kira keberhasilan itu sebagai bentuk indikasi keberhasilan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bagaimana yang seperti itu 10 tahun yang lalu kondisinya sekarang bisa dilihat seperti itu. Perhelatan-perhelatan keagamaan tidak kalah dengan kegiatan-kegiatan lain. Ini menunjukkan komitmen tadi itu. Pak, saya kembali ke Pak Wakil Bupati sekaligus mungkin sudah akhir perbincangan kita statement. Seperti apa yang Pak Wakil Bupati atau pemerintah Kabupaten Muratara rasakan peran dari Kemenak di sana, Pak, keluarga besar Kementerian Agama di sana untuk mendukung program-program pemerintah kabupaten, sudah seperti apa dirasakan? Kalau kerjasama itu yang sudah terbangun sejak awal, Pak. Secara artinya lembaga maupun di luar lembaga. Apapun kegiatan kami, semua itu kami keperintahkan, baik itu melalui asisten kami maupun dari Kabak Kesra, untuk selalu bersinergi terus, berkomunikasi dengan Kemenak ini supaya artinya jangan sampai seperti Kemenang ada tapi tidak diikut sertakan. Dan syukur alhamdulillah setiap itu semuanya disupport habis loh. Dilibatkan. Jadi seperti hari ini kami meminta Pak Bupati membuat Perbuk nomor 58 2021. Kemenang ikut andil merumuskan juga bahwa anak-anak SD SMP, alhamdulillah Pak Gubernur juga merespon ini,
mereka 15 menit sampai 20 menit sebelum belajar dan tidak boleh belajar sebelum membaca Al-Quran. Jadi anak-anak Muratara itu mulai dari jam 7 sampai jam 7.30 itu mereka semuratara itu Al-Quran sedang bergema dibacakan. Jadi arti ini, dan itu bukan hanya hari 2 hari, saya awasi setiap hari kepala sekolah. Yang tidak melaksanakan ini kami evaluasi beliau sebagai kepala sekolah. Jadi suasana kehidupan pesantren ada di sekolah-sekolah di Muratara dan itu bisa dilihat langsung. Nah, kemarin kami evaluasi setelah pengajian apa adanya terbuk ini. Kami buatlah lomba hafiz Al-Quran juz 1 sampai juz 5. Yang kami lombakan itu anak SD dan SMP. Kemudian lomba kelompok Asmaul Husna. Seluruh desa SD dan SMP mengirim peserta. Yang saya kaget, anak-anak itu rata-rata hafal juz pertama. Bahkan beberapa sekolah anak-anaknya ada yang 7 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Artinya program Pak Gubernur sudah jalan, dan kami juga alhamdulillah di Muratara sudah mengirim 300 hafiz-hafizoh sekolah ke Pulau Jawa, dan separuh sudah pulang, sudah tamat. Mereka kami sebar ke desa-desa 3 orang. Jadi kami terima kasih dengan Pak Gubernur telah memberikan artinya program 1 desa 1 rumah tahfiz, dan kami sudah mendukung selain memberikan artinya bantuan dari segi sarana sebatas kemampuan kami, tapi kami sudah mendukung 1 rumah tahfiz itu minimal 1 sampai 3 yang hafizoh untuk membimbing mereka. Luar biasa Muratara, tidak hanya sekedar menyampaikan gagasan tapi juga sudah bisa dirasakan, dan hasilnya juga nanti 5-10 tahun akan datang sangat bisa dirasakan ketika ada program pengiriman ke Jawa, ke santri dan segala macam itu. Bahkan untuk kafilah-kafilah ini harus benar-benar dari Muratara, kafilah-kafilah ini. Itu juga salah satu komitmen kita. Kami juga insya Allah tahun ini akan mengirim calon Qori-A yang usia SD SMP untuk kami biayai sekolahnya dalam 1 tahun untuk belajar di Pulau Jawa. Pak Wakil Bupati dan Pak Kakan Kemenak, saya minta closing statement tentang cita-cita besar untuk ada madrasah negeri di wilayah Muratara, Kabupaten Muratara. Sudah seperti apa progresnya? Nanti setelah Pak Wakil Bupati juga Pak Kakan Kemenak langsung silakan. Baik Pak Syahrudin, kami Muratara adalah daerah paling bungsu dalam pemekaran dan satu-satunya kabupaten tertinggal di Sumatera Selatan. Nah, kami sangat berharap sekali dalam rangka mendukung program keagamaan ini. Kami Muratara itu sekolah di bawah naungan Kementerian Agama yang negeri hanya 1 madrasah sanawiyah negeri di 1 kecamatan. Nah, kami sangat membutuhkan sekali dan sangat mohon bantuan dari Kementerian Agama bahwa kami sudah ada 1 madrasah yang lebih kurang umurnya 50-an tahun di ibu kota, Madrasah Persiapan Negeri Al-Falah. Nah, kami sebagai pemerintah sudah banyak membantu dari lokalnya sampai artinya urusan sarana yang lain. Artinya kami sangat menginginkan bahwa persiapan negeri di madrasah ibtidaiyah ini untuk dinegerikan. Yang kedua, kami juga sudah mempersiapkan lahan untuk kami hibahkan Kementerian Agama untuk dibangun madrasah aliyah negeri. Nah, kalau secara swasta, madrasah aliyah negeri memang cukup banyak, dalam hitungannya hampir 7 kecamatan itu ada 1 madrasah aliyah, tapi mereka belum negeri. Nah, kami sangat mengharapkan benar bahwa saya kira mungkin satu-satunya kabupaten di Sumatera Selatan yang madrasah ibtidaiyah belum ada yang negeri, madrasah aliyah belum ada yang negeri. Yang negeri saja yang hari ini madrasah sanawiyah itu waktu di zaman belum pemekaran. Jadi kami sangat berharap melalui kepimpinan kami dengan Kemenak kami yang ada, mudah-mudahan madrasah aliyah dengan persiapan negeri madrasah ibtidaiyah kami itu segera terwujud. Dan itu cita-cita besar dan itu sudah termasuk dalam program pembangunan kami di Kabupaten Nusa Utara. Baik, Pak Wakil Bupati, terima kasih. Pak Kakan Kemenak, apa dukungan pendampingan untuk mengegulkan cita-cita besar ini, Pak? Ya, proses telah kita laksanakan. Regulasi kita pelajari, dan memang itu ketergantungan dari pemerintah pusat, Kementerian Pusat. Semua perangkat dan persyaratan untuk menjadi negeri dan semua persyaratan dan perangkat untuk mendapatkan sekolah madrasah aliyah negeri sudah kita buat dan kita sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan tadi sudah disupport oleh Pak Kanwil melalui bidang Hemat dan Pakis.
dalam proses dan kami akan terus memantau ini, dan alhamdulillah Pak Wakil Bupati sudah menyanggupi nanti kalau memang sudah di Menpan, beliau akan langsung ke Jakarta, dan ini prosesnya begitu panjang, kantor wilayah, Kementerian Agama Pusat, dan Menpan. Dan mudah-mudahan cita-cita ini, dan memang itu menjadi obsesi saya sebagai kakak menang, yang pertama di Musira Utara, 3 madrasah, Ibtidaiyah Negeri, Sanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri. Alhamdulillah sekarang sedang diproses, dan sama-sama berdoa mudah-mudahan, dan saya begitu antusias dan semangat karena disupport oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati, karena memang tanpa support itu apa daya ya akan kemenang. Dan ini menjadi kegembiraan saya sampaikan kepada Pak Kanwil, karena memang tadi backgroundnya Pak Wakil Bupati adalah para dai dan memang pendidikan madrasah. Beliau adalah alumni pondok pesantren dan pernah mimpin pondok pesantren. Jadi bagaimana celah-celah untuk pendidikan madrasah dan pondok pesantren itu luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Amin. Baik, cita-cita besar untuk memiliki madrasah Ibtidaiyah Negeri, MTS Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Muratara mudah-mudahan segera terwujud dan lancar. Amin. Apalagi salah satu poin pertemuan dengan Pak Kanwil saat ini tadi adalah membahas tentang mohon dukungan dari Pak Kanwil, dan Pak Kanwil sudah menyanggupi untuk membantu, mendampingi, mempermudah biar cita-cita besar itu bisa terwujud. Terima kasih Pak Wakil Bupati sudah berkenan hadir dengan keluarga besar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Pak Ihsan Baijuri juga. Terima kasih berkenan hadir, dan baik, saya kira kita keterbatasan waktu dan kita akhiri pertemuan kita ini, Pak Wakil Bupati, Pak Kakan Kemenang. Baik, para pemirsa Imas TV, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara, juga Pak Kakan Kemenang Kabupaten Musirawas Utara, menyampaikan beberapa gagasan yang mengedukasi kita semua. Cita-cita besar untuk memiliki madrasah negeri, cita-cita besar untuk menjadikan Kabupaten Musirawas Utara sangat religi, sangat agamis. Ini adalah perlu kita dukung, bukan hanya kita dukung, tapi kita juga menjadi bagian untuk mewujudkan itu semua. Baik, terima kasih atas kesempatan, dan terus ikuti program-program talkshow lain publik kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.